Ya, kembali di Berita Satu View dan masih bersama Mas Tri Wahono. Beliau adalah redaktur pelaksana dari Kompas.com. Kalau kita bicara mengenai aksi protes terkait dengan kecurangan-kecurangan yang ditemukan pada saat Pileg lalu, Mas Tri, apakah Anda melihat bahwa kemudian akan ada kasus-kasus yang akan di MK-kan, mengingat ini kemudian banyak ditemukan? Kemungkinan akan sangat banyak. Ya. Kalau memang suara-suara yang yang kemungkinan hilang atau dan sebagainya itu cukup signifikan, saya yakin parpol akan antusias untuk membawa kasus itu ke MK, karena itu terkait dengan suaranya masing-masing. Yeah. Tapi ada juga bahwa dengan adanya banyaknya kecurangan ini juga perlu diantisipasi oleh KPU bahwa ini bisa jadi satu tanda bahwa delegitimasi pemilu Pileg kemarin itu bisa jadi juga dipertanyakan. Makanya mungkin harus lebih antisipatif di situ ya. Artinya parpol-parpol yang kecil pun, yang misalnya kayak PBB, PKPI, yang mungkin tidak secara signifikan akan berpengaruh terhadap suara mereka, bisa jadi mereka mengajukan gugatan ke MK terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Kita belum lihat sampai sejauh mana delegitimasi ini bisa berbahaya terhadap absahnya pemilu legislatif gitu ya. Efeknya terhadap Pilpres sebetulnya akan seperti apa, Mas Tri? Kalau sesuai aturan sebenarnya akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan gitu ya. MK memang harus akan menyelesaikan kasus-kasus pemilu ini sesuai dengan jadwal yang dilakukan. Artinya sebelum Pilpres seharusnya semua perkara yang disampaikan ke MK itu sudah diputus oleh MK. MK pun sesuai pengalaman yang sudah berjalan seperti ini, kasus-kasus pilkada, kasus-kasus pemilu, tidak semua kasus diluluskan oleh MK. Kalau memang kasus-kasus yang sama, kemudian secara efek tidak signifikan terhadap perhitungan suara, tidak memenuhi unsur yang harus diajukan ke MK, pasti tidak akan diputuskan. Tapi saya yakin ini tidak akan berpengaruh terhadap proses Pilpres yang berjalan. Hanya justru yang berbahaya, apakah kasus-kasus yang nanti dilaporkan ke MK bisa tidak ada tindak lanjutnya atau seperti apa? Bukan tidak lanjut, justru bisa mempertanyakan lagi sepertinya Pileg kemarin seperti apa legitimasinya gitu. Yang jelas memang harus dijadikan evaluasi adalah bagaimana nanti di Pilpres secara pengawasan akan lebih ketat lagi gitu ya. Kita menuju ke hal yang juga cukup menarik terjadi di menuju akhir pekan ini, yaitu adalah kedatangan Sri Mulyani di persidangan kemarin. Kalau Anda melihat kedatangan Sri Mulyani ke sidang, sejauh mana ini akan membuka lembaran baru di kasus Senturi sebetulnya, Mas Ri? Ini kedatangan Sri Mulyani patut kita hargai, artinya dia adalah orang yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan bailout Bank Senturi yang kontroversial itu ya. Artinya penjelasan yang disampaikan oleh Sri Mulyani kemarin, dan mungkin beberapa sidang akan datang kalau dia masih dipanggil, ini bagian dari konfirmasi ya. Bahwa selama ini hasil penyidikan, rumor yang di masyarakat, kemudian hasil diskusi di DPR, kita tahu Panwas memanggil banyak tokoh yang terlibat di situ. Selama ini kita tahu dari banyak sumber, bukan dari sumber utama. Sementara Sri Mulyani, Budiono itu adalah orang-orang yang terlibat langsung. Saya kira kesaksian Sri Mulyani, kesaksian Budiono ini menjadi konfirmasi yang paling kuat gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya proses berjalannya keputusan terhadap bailout terhadap Bank Senturi? Siapa yang bersalah dan siapa yang harus punya tanggung jawab paling besar terhadap kasus ini akan ketahuan dari hal tersebut. Tapi catatan saya bahwa dalam proses persidangan ini, karena Sri Mulyani dan Budiono adalah tokoh yang paling penting karena mereka aktor utama dalam pengambilan keputusan, seharusnya jaksa maupun hakim di kasus Senturi ini harus sangat kritis. Artinya harus mencecar sedetail mungkin proses seperti apa proses itu berjalan, supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat bahwa sebenarnya mendatangkan dua tokoh ini hanya sekadar memuaskan sesaat gitu ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih kritis terhadap Sri Mulyani, seperti kemarin dia bilang dia menyampaikan SMS terhadap JK dan SBY. Seperti apa prosesnya? Apakah itu sampai? Itu harus di. Bola panas Senturi ini akan bergulir ke mana sebetulnya kalau kita bicara mengenai apa yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum bahwa
SBY dan Ibas sebaiknya dipanggil untuk memberikan kesaksian karena ini akan memberikan satu kejelasan yang lebih jelas gitu ya terkait dengan kasus ini. Ini sebetulnya memang seperti itu atau memang ini adalah apa ya bentuk sakit hati dari Anas sebaiknya KPK mendapatkan kesaksian dari SBY dan juga Ibas? Saya kira memang ini hak penyidik ya. Apakah seperti tadi misalnya untuk mengkonfirmasi SMS dari Sri Mulyani terhadap SBY dan JK, apakah perlu sampai mengundang SBY untuk memastikan benar atau tidak mendapatkan SMS tersebut atau tidak? Atau cukup dari KPK dari bukti-bukti yang ada sudah meyakinkan bahwa SMS itu sampai dan diterima dan keputusannya siapa? Apakah penyidik akan mengejar sampai ke situ? Saya pikir ini memang haknya penyidik. Tapi saya pikir di kasus yang menyita perhatian secara nasional dan melibatkan uang yang sangat banyak, 6,7 triliun gitu ya, harus disampaikan kepada masyarakat setuntas mungkin. Artinya semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, saya pikir harus menjadi saksi dan kalau perlu dibawa ke pengadilan untuk menyampaikan kesaksiannya tersebut. Termasuk Presiden SBY. JK sudah sebagai Wapres, dia sudah sempat dipanggil di DPR, kemudian dipanggil di KPK, dan dia juga kabarnya juga akan menjadi saksi di persidangan. Saya pikir SBY sebagai Presiden saat itu yang memang punya kekuasaan paling tinggi ya, saya pikir juga penting untuk menjadi saksi karena dia terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kita akan lihat nanti akan ke arah mana kasus ini akan bergulir ya. Bicara mengenai Kompas.com, apa yang akan dibahas di pekan depan sebetulnya Mas Tri? Pekan depan Kompas.com masih ke following berita, meneruskan berita yang sedang berkembang saat ini. Tentu paling ramai adalah soal konstelasi capres ini ya, karena hampir semua parpol menengah dan bawah bilang akan memutuskan pada 10 Mei. Setelah pengumuman dari KPU 9 Mei, maka mereka memutuskan akan berkoalisi kemana. Ini masih akan sangat ramai dan akan menjadi menyita perhatian kita. Yang kedua, kasus yang masih paling tinggi adalah kasus kejahatan seksual terhadap anak. Karena ini menurut saya ini masalah yang sangat penting dan harus selalu dikawal karena kejadian kasus kejahatan terhadap anak ternyata tidak hanya di Jakarta International School di Jakarta, hampir di setiap daerah ternyata banyak kasus kejahatan terhadap anak dan menurut kami ini satu hal yang harus kita agar masyarakat sadar bahwa selama ini kejahatan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan terhadap siapapun di strata sosial manapun. Baik, Mas Tri, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sukses untuk Anda. Terima kasih. Ya, baik, demikian berita Satyu View hari ini. Jangan kemana-mana, Jurnal Pagi akan segera kembali setelah jeda berikut.